warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raflan Ariel Gerungan, dosen pada program studi biologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKTPT pengajaran pada mata kuliah Ekologi Manusia dengan kode BIOL 4417. Mata kuliah Ekologi Manusia memiliki 3 SKS. Mata kuliah Ekologi Manusia ini menjelaskan konsep dasar ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan yang berbasis pada etika lingkungan, etika iptek, dan etika pembangunan yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Untuk itu, mahasiswa akan belajar dan berdiskusi tentang alam semesta, bumi, dan keanekaragaman sumber daya alamnya, perkembangan kehidupan manusia beserta permasalahannya, serta pembahasan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan. Ketercapaian hasil belajar pada mata kuliah ini akan diukur melalui ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah Ekologi Manusia, mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep dasar ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang berbasis pada etika lingkungan, etika iptek, dan etika pembangunan dengan tepat. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup alam semesta dan kosmologi dengan tepat. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan komponen-komponen dari bumi dengan seluruh kehidupan yang ada dengan tepat. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya alam di bumi dengan tepat. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan keanekaragaman sumber daya, baik sumber daya hayati ataupun sumber daya non-hayati dengan tepat. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kehidupan budaya manusia dan kebutuhan dasarnya berdasarkan tatanan lingkungan kehidupan secara alami dengan tepat. Keenam, mahasiswa mampu menentukan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan kemunduran kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan secara tepat. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kelangsungan dan dukungan pembangunan berwawasan lingkungan kehidupan secara tepat. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan peranan pendidikan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat berbasis ekolabel dengan tepat. Kesembilan, yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan isu global, ketercapaian Agenda 21, dan kearifan masa depan dengan tepat. Pembelajaran pada mata kuliah Ekologi Manusia ini akan ditempuh dengan dua modus. Modus yang pertama asinkronus, modus yang kedua sinkronus. Pada modus asinkronus akan dibantu dengan penggunaan Learning Management System pada laman elearning.ut.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi inisiasi berupa buku materi pokok, video pembelajaran, media ajar, dan artikel atau PowerPoint. Kemudian pada modus sinkronus berupa tutorial tatap muka atau tutorial webinar akan dibantu dengan pemanfaatan aplikasi Microsoft Teams. Metode pembelajaran pada mata kuliah Ekologi Manusia ini menggunakan expository dan problem-based learning. Selanjutnya, mahasiswa pada mata kuliah Ekologi Manusia ini akan mengerjakan soal diskusi, tugas mata kuliah sebanyak 3 tugas, kemudian soal latihan sebagai materi pendukung. Pada pengerjaan diskusi dan tugas mata kuliah dan soal latihan ini, mahasiswa diharapkan untuk mengakses elearning.ut.ac.id. Komponen nilai akhir pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, nilai tutorial 30%, nilai UAS 70%. Nilai tutorial terdiri dari kehadiran 20%, diskusi 30%, tugas terdiri dari 3 tugas 50%. Berikut video pembelajaran mata kuliah Ekologi Manusia dalam bentuk micro teaching tutorial webinar yang memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams. Oke, baik, terima kasih. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa dalam pertemuan ke-9 ya pada mata kuliah Ekologi
manusia. Oke teman-teman, pada mata kuliah ekologi manusia ini dengan kode BIOL 4417, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kualitas dan kuantitas sumber daya, ya, dimana di sana ada topik terkait dengan penataan ruang, kekurangan air, kemudian kemunduran kawasan lindung, ya teman-teman ya. Oke, sebelum lebih lanjut saya ingin menunjukkan ya RPS kita. RPS ini teman-teman, RPS-nya bisa teman-teman dapat itu ya di e-learning. Oke, ini RPS-nya ya teman-teman ya. Sekarang kita berada di posisi pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9. Modul 6, ini pada modul 6 teman-teman. Nah, nanti kita fokus pada kegiatan belajar 2, kemunduran kualitas lingkungan. Oke teman-teman ya, kita fokus pada topik tersebut. Oke, kita akan masuk pada materi. Nah, tapi sebelum lanjut, ini deskripsi mata kuliah. Seperti yang saya sudah jelaskan melalui RPS di awal pertemuan, teman-teman. Ini saya ingatkan lagi kembali tentang deskripsi mata kuliah, teman-teman. Oke, terima kasih sudah membacanya. Nah, ini kemampuan akhir di tiap tahapan belajar ya. Jadi CPUMK untuk pertemuan kita, teman-teman mahasiswa, berada pada CPUMK 6. Nah, di sini disebutkan bahwa mahasiswa mampu menentukan berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan kemunduran kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan secara tepat. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk asesmen hasil belajar ya teman-teman ya. Di sini ada indikatornya teman-teman, jelas ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga di awal pertemuan kita. Kemudian kriterianya dan kriteria dan bentuk ya teman-teman, ada rubrik dan tes. Ini untuk diskusi teman-teman. Untuk setiap pertemuan kita ada diskusi, silakan teman-teman kerjakan diskusi tersebut. Kemudian nanti di akhir ada tes ujian akhir semester ya teman-teman ya. Oke, untuk modus pembelajaran seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita tetap menerapkan pembelajaran asinkronus, kemudian ada pembelajaran sinkronus. Oke, nah ini topik kita. Topik pertemuan ke-9 yaitu pada modul ke-6 berbagai masalah kehidupan. Kita fokus pada kegiatan belajar 2 yaitu kemunduran kualitas lingkungan. Nah, saya berharap teman-teman sudah mempelajari ini topik ini melalui e-learning ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, sebelum lanjut, saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang degradasi lingkungan? Ya, saya berharap ada yang menjadi volunteer ya di sini ya teman-teman ya. Fajar, bisa? Menurunnya kualitas lingkungan, Pak. Ya, oke, menurunnya kualitas lingkungan. Contohnya seperti apa yang Fajar tahu? Seperti pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran lingkungan bisa lebih spesifik? Misalkan di lahan tambang gitu, Pak. Oke, tambang, kemudian zat-zat kimia yang dipakai itu masuk ke air, gitu kan? Gitu ya, kira-kira? Ya. Oke. Jadi merusak lingkungan. Ya, oke, bisa. Nah, kemudian apa faktor-faktor penyebab kemerosotan kualitas lingkungan? Selain Fajar ada yang bisa? Watik bisa? Alam. Ini siapa? Oh, oke, bencana alam. Apalagi? Eksploitasi. Oke, aktivitas manusia. Apa Watik? Eksploitasi. Oke, eksploitasi. Bisa teman-teman, bagus ya. Kemudian apa langkah kecil? Nah, ini langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir degradasi lingkungan. Ayo siapa? Spontan aja. Menanam pohon. Oke, bisa menanam pohon. Reboisasi ya. Sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Itu mengurangi penggunaan plastik kali nah, yang berakhir di TPA. Mohon maaf ya. Nah, itu aksi-aksi kecil yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir degradasi lingkungan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan masuk pada materi.
Nah, ini dia. Ini ada 6 gambar ini yang saya sudah siapkan. Yang pertama itu apa? Ayo. Menggambarkan apa? Penggundulan hutan. Ya, betul. Jadi itu pengundulan hutan, penambangan pohon secara besar-besaran ya, secara ilegal ya. Kemudian gambar yang kedua itu apa? Polusi? Polusi udara. Iya, betul, polusi udara. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah pencemaran air. Betul ya? Ya. Ini siapa yang suka buang sampah sembarangan ini? Aduh, bahaya ini. Semoga teman-teman, saya yakin tidak ya. Kemudian gambar yang keempat itu gambar apa? Kepadatan penduduk. Iya, betul. Kepadatan penduduk. Kemudian gambar yang kelima itu apa? Menunjukkan apa? Kebakaran lahan. Oke, kebakaran lahan bisa terjadi karena proses alami atau karena faktor manusia gitu kan. Nah, oke, yang terakhir gambar apa? Punahnya habitat. Oke, itu menggambarkan kepunahan ya. Ketika habitatnya rusak, flora dan fauna itu habitatnya rusak, maka otomatis itu akan mengakibatkan kepada kepunahan. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat teman-teman, kemunduran kualitas lingkungan itu adalah kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan pada suatu ekosistem. Ya, jadi daya dukung ekosistem terhadap sistem yang berlangsung secara biologis itu akan terganggu sehingga mengakibatkan kemunduran atau kemunduran pada kualitas lingkungan. Kalau kemunduran pada kualitas lingkungan kalau kualitas lingkungan dia mengalami kemunduran atau degradasi, ya itu berbahaya. Contoh, gambar yang pertama kan teman-teman, kawasan hutan, pohonnya ditebang secara besar-besaran, ya kan? Nah, itu bisa menyebabkan hilangnya sumber-sumber air bersih. Nah, ya kan? Ini salah satu contoh aja, teman-teman. Oke? Dan saya yakin banyak tempat-tempat tertentu sekarang yang dulunya memiliki sumber-sumber air, tapi karena pengalihfungsian hutan sehingga sumber air bersihnya menghilang. Oke, next. Nah, penyebab degradasi lingkungan. Ini teman-teman bisa perhatikan yang saya garis bawahi. Degradasi lingkungan, degradasi terjadi dikarenakan rusaknya habitat, seperti yang saya sampaikan tadi pada gambar, bagaimana itu menggambarkan seekor gajah yang mati, ya. Kemudian perubahan iklim. Nah, ini yang secara global yang terjadi, teman-teman. Kemudian eksploitasi yang berlebihan. Nah, ini banyak juga yang melakukannya, baik dari tingkat perusahaan yang besar maupun sampai ke orang per orang atau pribadi, ya teman-teman ya. Kemudian pencemaran lingkungan. Nah, ini secara global juga, ya. Kalau kita masih suka sembarang membuang sampah sembarangan, nah itu juga masuk ke situ. Kemudian masuknya spesies asing yang sifatnya merusak. Oke, teman-teman. Jadi hal ini tentunya tidak terlepas dari aktivitas manusia itu sendiri. Oke. Nah, ini faktor kunci penyebab degradasi kualitas lingkungan. Ada 4, teman-teman. Pertama, teknologi yang mencemari. Kemudian kemiskinan. Yang ketiga, kecepatan pertumbuhan penduduk. 4, kebijakan yang kurang tepat. Nah, apa arti dari keempat faktor kunci ini? Ini yang pertama. Oke, teman-teman bisa lihat kan, teknologi yang mencemari. Nah, gitu. Yang pertama ada mutasi gen yang terselubung. Jadi perkembangan teknologi itu telah memudahkan kita manusia, ya teman-teman. Seperti penggunaan teknik radiasi yang terionisasi. Pada bidang kedokteran itu 50% penggunaan teknik radiasi, kemudian 3% untuk energi nuklir, kemudian 10% untuk percobaan senjata dan sebagainya. Oke. Kemudian selain itu ada pemanfaatan bahan kimia, pestisida, hidrokarbon, pupuk dan lain sebagainya. Kalau mutasi gen, jadi terkait dengan mutasi gen ya, kalau mutasi gen tersebut dia terikat pada kromosom, maka mutasi gen tersebut dapat diturunkan. Kalau kita bisa lihat contoh teman-teman, kejadian kebocoran reaktor nuklir di Fukushima, ya, mutasi gen pada buah tomat, ya kan teman-teman, sehingga dia
menghasilkan buah yang bentuknya di luar dari bentuk normalnya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian contoh bahan radioaktif yang masih terjadi di sekitaran lokasi terjadi kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut ya. Di sana menyebabkan mutasi genetik pada generasi kupu-kupu ya teman-teman ya. Itu saya baca menurut hasil riset dari Universitas Ryukyu di Okinawa. Oke teman-teman ya. Kemudian efek rumah kaca. Nah, bagaimana dengan efek rumah kaca? Ada yang suka naik kendaraan bermotor? Ada. Siapa? Saya Pak. Oh semua ya, rata-rata semua ya. Entah kendaraan pribadi maupun kendaraan umum kan teman-teman. Nah, saya mau tanya, biasanya kalau kendaraan bermotor itu yang keluar apa dari hasil pembakarannya? Gas karbon. Oke, gas karbon ya. Nah, efek rumah kaca terjadi akibat meningkatnya lapisan gas, khususnya CO2. Oke, gas ini berasal dari aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil ini yang terbesar teman-teman. Bahan bakar fosil seperti apa? Minyak, ya kan, batu bara, kemudian penggunaan pada industri-industri pabrik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara detail, gas rumah kaca itu terdiri dari karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, kemudian nitrogen dioksida, kemudian ada gas metan ya, kemudian ada klorofluorokarbon CFC ya teman-teman ya. Nah, secara normal atmosfer itu teman-teman dia terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, 0,35 karbon dioksida. Nah ini 0,35 teman-teman, hanya kecil sebenarnya komposisinya, tapi dengan aktivitas manusia memicu dia naik sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Ini hasil riset mengatakan efek gas rumah kaca itu bisa memberikan kenaikan suhu bumi rata-rata 1-5 derajat Celcius. Oke? Itu teman-teman pikir, wah itu angka yang kecil Pak, angka yang kecil. Tapi tanpa teman-teman sadari, itulah yang menyebabkan pemanasan global. Oke? Paham sampai sini? Bisa ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kemudian ada hujan asam. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa hujan asam itu merupakan hujan yang memiliki molekul air dengan pH di bawah 5,6. Kalau teman-teman pelajari derajat keasaman itu dari 1 sampai 14. Berarti 1 sampai 7 itu 1 sampai 7 itu bersifat asam, 7 sampai 14 itu bersifat basah, ya kan? Nah, normalnya hujan asam terjadi akibat proses alamiah. Contoh gunung meletus, ya kan? Gunung meletus berarti membawa apa? Sulfur ya, belerang ya. Sulfur. Nah, betul, sulfur ya. Kemudian dia bereaksi dengan uap air H2O sehingga menyebabkan H2SO4, asam sulfat. Oke? Itu alami, teman-teman. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ketika aktivitas manusia berlebih, maka zat-zat seperti ini menjadi menjadi limbah atau menjadi hasil produksi, menjadi efek dari hasil produksi sehingga banyak terbuang ke alam. Nah, itu zat-zat tersebut dia naik ke udara, terjadi reaksi dengan air di udara sehingga menyebabkan contoh asam sulfat, asam nitrat dan asam karbonat. Ketika asam-asam ini terbawa oleh air dan turun dengan hujan, jadilah hujan asam. Oke. Nah, efek hujan asam menyebabkan kerusakan apa? Rusaknya hutan, ya, daun-daun, tumbuhan-tumbuhan yang sensitif dengan tingkat keasaman, ya, teman-teman ya. Kemudian hujan asam yang sifatnya korosif itu bisa menyebabkan material-material yang bisa mudah berkarat menjadi rusak. Kemudian bisa menyebabkan juga perubahan pH pada badan air, contoh pada danau, sungai dan rawa. Nah, ketika pH-nya berubah, otomatis itu akan mempengaruhi kepada makhluk hidup yang hidup di air tersebut. Ya, teman-teman ya. Kemudian lubang ozon. Lubang ozon. Ada yang pernah dengar UV? UV? Ya, ultraviolet. Nah, itu di sini teman-teman yang biasa pakai hand body itu biasanya kalau kita lihat di iklan kan
penggunaan handbody itu akan meminimalisir paparan sinar. UV. Nah, betul ya teman-teman, meminimalisir paparan sinar UV ya. Nah, sinar UV ini itu secara alami itu akan ditahan oleh ozon dengan rumus kimia O3. Jadi lapisan ozon ini yang melindungi bumi dari paparan sinar UV sebesar 97 sampai 99%. Wow, besar ya, tinggi ya. Pak, kira-kira kalau tidak ada lapisan ozon apa yang terjadi? Ya mungkin kalau pada manusia iritasi pada kulit, lebih beratnya mungkin kanker kulit. Ya. Oke, itu contoh efek ya. Kemudian bisa mengakibatkan gangguan pada rantai makanan yang ada di laut, ya kan? Karena paparannya kan meningkatkan suhu permukaan air naik. Kemudian rusaknya beberapa jenis tumbuhan dan tanaman budidaya, ya kan? Jaringan-jaringan pada daun-daun pada tanaman itu mengalami kerusakan karena paparan sinar UV ini, ya. Pak, kenapa terjadi lapisan ozon? Lubang pada lapisan ozon kenapa terjadi? Teman-teman, tadi saya sudah katakan bahwa lapisan ozon itu memiliki ozon itu memiliki ikatan kimia, rumus kimia O3. Nah, ketika seperti yang saya sampaikan tadi, klorofluorokarbon dia naik ke udara sehingga terjadilah ikatan antara satu oksida dengan gas klorin ini sehingga menjadi klorin monoksida. Gas klorin ini dia lebih apa ya? Satu molekul O pada ozon ini lebih tertarik mengikat kepada klorin gitu. Sehingga terpisah. Sehingga O3 dia terpisah menjadi kloromonoksida dan O2 oksigen. Pak, itu kan dia jadi oksigen, bisa menambah oksigen. Iya, tapi dia mengurangi jumlah molekul ozon sehingga menghilangkan fungsi dari lapisan ozon tersebut. Ya teman-teman ya. Jadi seperti yang dikatakan Fajar tadi kan, kalau terjadi kemunduran kualitas berarti fungsinya apa? Berubah. Fungsinya komponen-komponen pada ekosistem itu berubah. Contoh lapisan ozon, ketika dia terurai, maka fungsinya untuk menahan sinar UV itu berubah, ya teman-teman ya. Sehingga dikatakan kemunduran kualitas. Oke, kemudian pencemaran limbah, teman-teman, ini biasanya limbah-limbah berbahaya, beracun, ya. Ini biasanya dihasilkan oleh industri-industri besar, ya teman-teman. Maka perlu ada penanganan yang lebih lanjut tentang limbah B3 ini. Karena kalau tidak, dia bisa mencemari lingkungan seperti air, tanah, laut, ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar di berita ya heboh, wah Jepang mau buang limbah nuklir ke laut ya. Tapi teman-teman jangan apa ya, jangan terbawa situasi. Itu sudah melalui tahapan proses yang panjang, ya. Lagian Jepang tidak sembarang membuang limbah nuklir yang berumur yang waktu singkat gitu. Contoh limbahnya baru seminggu gitu kan, atau setahun, enggak ya teman-teman ya. Jadi Jepang sudah melakukan proses sesuai dengan standar yang berlaku, bahkan lebih tinggi, sehingga mereka sudah menyatakan bahwa limbah tersebut sudah bisa dibuang ke laut, teman-teman ya. Jadi tujuan bagaimana proses penanganan dengan metode-metode pengolahan limbah itu untuk meminimalisir pencemaran limbah. Oke, next. Nah, sekarang tadi teknologi yang mencemari, sekarang kemiskinan, faktor kemiskinan. Jadi itu, pertama akses pendidikan terbatas, ya kan? Kemudian ya tentu ini berpengaruh teman-teman untuk kemunduran kualitas lingkungan. Kenapa? Karena ketika dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka dia tidak mengetahui, oh ternyata begini kalau lingkungan itu rusak. Ternyata hal-hal ini yang membuat lingkungan itu rusak, ya kan? Kemudian kesadaran. Nah, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, maka kesadaran akan pendidikan itu berkurang. Itu fakta yang terjadi di lapangan, teman-teman. Kemudian kurangnya SDM yang memahami bagaimana pengelolaan alam yang baik, ya kan? Kita mengacu pada poin yang satu. Karena mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik, maka SDM di lingkungan tersebut sangat minim, ya. Kemudian poin keempat, kurangnya pengetahuan atau literasi. Nah, ini faktor. Nah, teman-teman coba lihat kasus-kasus para penebang pohon di hutan, ya. Ketika ditangkap, diinterogasi, ditanya kenapa, ya kan, faktor uang, dibayar. Kedua, faktor tidak tahu, oh ternyata
pohon yang kami tebang itu adalah tanaman yang dilindungi. Oh, ternyata hewan yang kami dapat itu atau hewan yang kami buru itu hewan yang dilindungi. Nah, itu faktor-faktor bagaimana kurangnya pengetahuan atau literasi. Nah, itu ada hubungannya dengan kemiskinan. Kemudian, nah ini kecepatan pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk, maka otomatis akan menambah daya konsumsi terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Paham kan sampai di sini kan? Paham ya? Jadi dengan bertambah jumlah penduduk, teman-teman, maka kebutuhan itu meningkat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu masih banyak hutan yang dirusak. Ini dampak dari kecepatan pertumbuhan penduduk. Ya, banyak hutan yang dirusak yang pertama. Kemudian alih fungsi lahan dalam skala besar. Baik dia berbentuk perumahan atau menjadi industri, ya teman-teman ya. Kemudian dirubah menjadi lahan pertanian, ya, hutan yang luas diubah menjadi lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, efek dari itu bisa juga menyebabkan meningkatnya pencemaran. Kasus di Jakarta kan, teman-teman, polusi udara gitu. Ada yang tinggal di Jakarta ini kan, teman-teman ya, ada ya? Jabodetabek ada kan? Nah, gitu kan. Teman-teman sudah merasakan dampak bagaimana pencemaran udara kan? Nah, gitu. Kemudian yang keempat, minimnya ketersediaan air. Jadi ketika jumlah penduduk pertumbuhan penduduk meningkat, maka ketersediaan air bersih akan berkurang. Oke, next. Nah, ini kebijakan yang kurang tepat. Kira-kira kebijakan yang kurang tepat apa? Ini seperti penjelasan saya, kebijakan publik yang tepat dapat memberikan pelayanan yang baik dalam menyelamatkan keanekaragaman hayati dengan menjaga lingkungan alam yang ada. Namun, semua bisa menjadi terbalik jika kebijakan yang diambil tidak tepat. Contoh kebijakan yang kurang tepat seperti ini. Memberikan izin penambangan tanpa ada kajian yang mendalam terkait analisis dampak lingkungan. Atau pemerintah memberikan izin membangun suatu kawasan tanpa melihat dampak lingkungan, ya kan? Kita lihat kota-kota besar itu banyak terjadi tiba-tiba kenapa banjir. Contoh di Kota Manado, pernah mengalami banjir yang sangat besar, lumpuh total karena banjir. Karena banyak area-area tangkapan air itu dijadikan atau dialihfungsikan menjadi perumahan, gitu ya, teman-teman ya. Contoh, ekspor atau penjualan benih hewan yang memiliki potensi sumber pangan. Tapi dalam jangka panjang itu akan merusak habitat dan populasi hewan tersebut. Kalau teman-teman pernah dengar kasus ekspor di Indonesia ya oleh pemerintah, ekspor benih lobster, ya kan? Nah, itu contoh ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang kurang tepat seperti itu ya teman-teman. Tapi saya tahu bahwa sekarang pemerintah sudah lebih aware dan lebih peduli dengan bagaimana menyelamatkan lingkungan. Oke teman-teman ya, kita sampai di diskusi studi kasus teman-teman. Materi saya sampai di situ ya teman-teman. Ini studi kasus. Ada yang bisa bantu baca? Saya. Oke, silakan. El Nino memberikan dampak kondisi lebih kering sehingga curah hujan berkurang, tutupan awan berkurang dan suhu meningkat. Oke. Ini menggambarkan apa? Kemarau. Oke, kemarau teman-teman ya. Saat ini kita sedang merasakannya. Betul? Teman, jadi silakan teman-teman membahas diskusi tugas ini teman-teman ya. Silakan bahas, dan untuk pengerjaannya teman-teman itu melalui e-learning. Oke, kesimpulan, migrasi terjadi dikarenakan rusaknya habitat, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, masuknya spesies asing yang sifatnya merusak. Kemudian degradasi kualitas lingkungan terbagi menjadi 4 faktor kunci. Pertama, teknologi yang mencemari. 2, kemiskinan. Ketiga, kecepatan pertumbuhan penduduk. 4, kebijakan yang kurang tepat. Teman-teman, ini kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini teman-teman. Kemudian jangan lupa tugas diskusi tadi itu dijawab ya di e-learning ya teman-teman. Kemudian materi inisiasi berupa BMP, video ajar, media ajar, PPT dan lain sebagainya silakan diakses di e-learning. Kemudian teman-teman silakan mempelajari untuk persiapan materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Wah, terima kasih ternyata ya. Ada pertanyaan?